Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait sistem moneter internasional bagian yang kedua. Di sini nantinya kita akan membahas terkait dengan nilai tukar yang berlaku saat ini, kemudian serta beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan beberapa negara yang mengalami krisis yang lebih disebabkan akibat rentannya nilai tukar atau kurs yang dimiliki di beberapa negara. Oke, materi ini yang pertama kita akan bahas apa itu rezim nilai tukar saat ini. Yang pertama kita akan menyebutnya no spirit legal tender. Apa maksudnya? Jadi di sini dikatakan mata uang negara lain yang beredar sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Jadi di no spirit legal tender ini artinya suatu negara itu tidak menggunakan mata uangnya lagi, tapi mereka menggunakan mata uang negara lain yang dianggap kuat. Pengabdosian rezim ini secara tersirat itu menunjukkan bahwa sepenuhnya negara itu atas kendali otoritas moneternya pada kebijakan moneter dalam negeri. Jadi di sini katakanlah negara yang bersangkutan itu menyerahkan otoritas moneternya, ya, otoritas moneter semua kebijakannya itu ke dalam negeri. Akan tetapi penggunaan mata uangnya itu dia tidak menggunakan mata uangnya sendiri, melainkan menggunakan mata uang negara asing yang dianggap kuat. Contohnya apa? Di situ kita contohkan Ekuador, Panama, sama El Salvador. Negara Ekuador, Panama, dan El Salvador itu sebenarnya mereka mempunyai mata uang sendiri. Akan tetapi mereka mulai mengganti mata uangnya menggunakan dolar Amerika Serikat. Jadi sekarang ketika ada aktivitas perdagangan entah luar negeri ataupun dalam negeri, bahkan semua laporan keuangan di tiga negara ini tidak menggunakan mata uangnya sendiri, tetapi menggunakan mata uang dolar. Jadi ketika Anda datang ke Ekuador ataupun Panama, semua transaksinya akan dilakukan dolar. Mengapa mereka memilih menggunakan dolar? Karena mereka menganggap ketika menggunakan mata uang dolar itu adalah salah satu mata uang yang kuat daripada atau dibandingkan ketika mereka menggunakan mata uangnya sendiri. Katakanlah untuk Ekuador, mereka mengganti mata uangnya dengan dolar sepenuhnya itu pada tanggal atau pada tahun 2000-an. Jadi sebelum tahun 2000 mereka memakai mata uangnya sendiri, tetapi setelah tahun 2000 mereka secara perlahan mengganti mata uangnya menjadi mata uang dolar. Rezim selanjutnya adalah rezim currency board, di mana rezim currency board ini adalah rezim yang didasarkan pada komitmen legislatif. Jadi menyesuaikan aturan yang terdapat di suatu negara yang bersangkutan. Di rezim currency board ini secara eksplisit rezim ini bertujuan untuk menukar mata uangnya dengan mata uang asing tertentu pada kurs tetap dan digabungkan dengan hambatan otoritas. Jadi di currency board ini suatu negara itu akan mematok mata uangnya dengan mata uang tertentu. Mata uang tertentu yang digunakan ini biasanya terkait mata uang yang kuat atau mata uang mitra dagangnya berdasarkan kurs tetap. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi katakanlah ketika Indonesia menggunakan currency board, maka Indonesia harus menentukan kira-kira mata uangnya nanti akan dipatok dengan mata uang apa. Katakanlah dipatok dengan mata uang dolar. Jadi nanti nilai tukar rupiah akan dipatok dengan mata uang dolar dengan menggunakan kurs tetap. Ketika berbicara dengan menggunakan kurs tetap, jadinya nanti selama beberapa waktu tertentu nilai dolar akan selalu sama
jika ditukarkan dengan rupiah dengan batas waktu yang sudah ditentukan menurut komitmen legislatifnya. Nah, contohnya katakanlah selama 1 tahun ke depan, katakanlah rupiah itu akan dipatok $1 sama dengan 14.000. Nah, ketika negaranya menggunakan currency board, Indonesia menggunakan currency board, maka sampai 1 tahun ke depan nilai tukar dolar terhadap rupiah akan tetap sama, yaitu 14.000. Mata uang domestik itu biasanya didukung oleh aset asing secara penuh sehingga menyediakan fungsi bank sentral tradisional seperti kendali moneter dan lender of last resort. Jadi pada currency board ini karena mata uang domestiknya dipatok dengan mata uang asing tetapi menggunakan kurs tetap, maka ada beberapa fungsi bank yang nantinya hilang. Seperti bank tidak lagi mengendalikan kondisi moneter suatu negara secara penuh. Kemudian bank bukan sebagai lender of last resort. Artinya bank itu bukan sebagai tempat untuk pinjaman ketika bank-bank lainnya ataupun perusahaan ataupun lembaga keuangan itu mengalami kesulitan keuangan. Jadi bank sentral tidak bertanggung jawab atau tidak diberi amanah untuk sebagai lender of last resort. Nah, contohnya negara-negara yang menggunakan currency board itu seperti Hong Kong, Bulgaria ataupun Lithuania. Nah, di sini katakanlah yang agak sedikit unik adalah ketika kita berbicara Hong Kong. Nah, Hong Kong itu menggunakan currency board. Uniknya gimana? Maka kita akan bicara Hong Kong itu ternyata ketika kita berbicara mata uangnya itu yang mencetak adalah 3 bank sentral yang masing-masing berada di negara yang berbeda. Katakanlah HSBC itu milik Hong Kong sendiri, kemudian Bank of China. Jadi Cina juga mencetak mata uangnya Hong Kong, kemudian Standard Chartered Bank yaitu bank sentralnya Inggris juga mencetak mata uang Hong Kong. Nah, itu yang dikatakan tadi di currency board negara yang menggunakan currency board kendali moneternya itu akan hilang. Nah, contohnya Hong Kong. Ketika Anda berkunjung ke Hong Kong maka akan ada nantinya berbagai macam uang ya dengan nominal berbeda, kemudian yang mencetak juga berbeda. Tadi disebutkan ada 3 yang mencetak. Yang pertama HSBC dari Hong Kong sendiri, kemudian Bank of China dari China, sedangkan Standard Chartered Bank yaitu dari Inggris. Nah, itu adalah contoh yang unik ketika kita bicara currency board. Kemudian ada Bulgaria dan Lithuania, ya, di mana mereka adalah negara-negara di kawasan Eropa, di mana biasanya mereka karena ada di kawasan Eropa, Uni Eropa, maka mereka akan mematok mata uangnya dengan euro, seperti itu. Itu adalah penjelasan terkait currency board. Oke, selanjutnya rezim nilai tukar selanjutnya adalah konvensional peg. Konvensional peg ini bagaimana? Jadi nantinya secara resmi negara-negara akan mematok mata uangnya pada kurs tetap terhadap mata uang lain atau sekelompok negara. Maksudnya seperti apa? Jadi nantinya mata uang, katakanlah kita contohkan Indonesia akan mematok mata uangnya atau mengkonversikan mata uangnya dengan mata uang lain atau beberapa kelompok mata uang. Biasanya yang menjadi acuan mata uang, katakanlah Indonesia rupiah itu mau dikonversikan ke mata uang apa saja, itu tergantung dari mitra dagang utamanya. Semakin sering katakanlah negara tersebut melakukan hubungan mitra dagang ekspor impor, maka secara otomatis negara kolega yang digunakan untuk aktivitas ekspor impor itu akan menjadi patokannya.
katakanlah kita akan bilang Indonesia itu katakanlah kegiatan ekspor impornya banyak dipengaruhi oleh negara Malaysia. Maka ketika memutuskan untuk menggunakan rezim nilai tukar konvensional peg, maka secara otomatis nanti rupiah itu akan dikonversikan ke dalam mata uang ringgit menggunakan kurs tetap. Jadi contohnya seperti apa? Katakanlah 1 ringgit itu sama dengan 2.000 rupiah. Nah, jadi untuk beberapa waktu yang sudah ditentukan, nanti Indonesia akan tetap, katakanlah dari tahun 2020, Indonesia mengatakan saya akan menggunakan konvensional peg. Kemudian perjanjiannya konvensional peg ini, rezim ini akan dilakukan katakanlah sampai 3 tahun mendatang. Nah, kemudian patokannya adalah kursnya punya Inggris, mata uangnya punya Inggris atau mata uangnya punya Malaysia seperti yang dicontohkan tadi. Nah, ketika tadi sudah bersepakat 1 ringgit itu dipatok 2.000 rupiah, maka secara otomatis selama 3 tahun mendatang ketika kita mempunyai uang 1 ringgit, ketika ditukarkan tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan, akan tetap mendapatkan uang sebanyak katakanlah 1 ringgit sama dengan 2.000 rupiah. Nah, contoh negara yang menggunakan konvensional peg itu adalah kita bisa menyebutkan Yordania, Saudi Arabia, Maroko. Dia akan menggunakan rezim konvensional peg, artinya mata uangnya dipatok kepada mata uang mitra dagangnya. Katakan ketika kita berbicara Yordania, mereka punya uang dinar Yordania, tapi dia punya rezim yang namanya rezim konvensional peg. Artinya Yordania itu menetapkan bahwa mitra dagang ataupun patokan kurs utamanya yaitu dolar Amerika. Katakanlah di situ 1 dinar Yordania dipatok katakanlah 10 dolar, maka seterusnya 1 dinar Yordania itu akan tertulis atau akan dikonversikan kepada 10 dolar US dollar seperti itu. Oke, kemudian rezim nilai tukar selanjutnya adalah stabilized arrangement. Apa itu? Jadi kalau yang sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya itu adalah nilai tukar itu dipatok ke nilai tukar yang sifatnya tetap, tidak ada perubahan ketika mata uang negara satu ditukarkan dengan mata uang negara lain dalam batas waktu tertentu. Nah, tapi ketika kita bicara stabilized arrangement, itu ternyata di sini sudah ada perubahan di mana nilai tukarnya itu dipatok dengan pasar spot. Dengan artian ketika nilai tukarnya itu terjadi di pasar spot, maka nilai tukar yang digunakan ketika mata uang satu ditukarkan dengan mata uang negara lainnya itu berdasarkan permintaan dan penawaran pasar pada hari itu, dan maksimal dilakukan 2 hari setelah terjadinya transaksi. Ya, itu adalah perbedaan rezim stabilized arrangement dengan rezim nilai tukar yang sebelumnya kita bahas, di mana yang sebelumnya menggunakan kurs tetap, tapi di sini kita sudah menggunakan nilai tukar yang dipadukan dengan pasar spot. Di mana ketika nantinya di pasar spot itu terjadi beberapa perubahan, batas toleransinya ketika kita menggunakan rezim ini adalah 2% untuk 6 bulan atau lebih. Nah, jadi ketika dikatakan apakah kurs ini kurs mengambang bebas, tidak sebetulnya mengambang bebas, karena di sini ada ketentuan atau kriteria. Walaupun terjadi di pasar spot, tetapi margin atau perbedaan nilai tukar itu nantinya ada batasan 2% untuk 6 bulan atau lebih. Jadi ada batas toleransinya.
Margin stabilitas yang telah ditentukan dapat dipenuhi berkenaan dengan satu mata uang saja atau sekelompok mata uang lainnya. Sehingga di sini dikatakan penggunaan rezim nilai tukar stabilis arrangement itu hanya bisa dilakukan terhadap satu mata uang saja atau beberapa kelompok mata uang. Jadi tidak bisa mengeneralisir semua mata uang yang ada di dunia. Jadi hanya salah satu atau beberapa kelompok mata uang saja yang digunakan antara mitra dagangnya. Nah, mata uang utama atau kelompok mata uang tersebut ditentukan atau dipastikan menggunakan teknik statistik. Jadi penggunaan pertukaran antara mata uang satu dengan mata uang lainnya itu tidak dipengaruhi oleh kedekatan antar negara, tidak dipengaruhi oleh kedekatan mitra dagang, aktivitas ekspor impor atau segala macamnya, tetapi ditentukan menggunakan teknik statistik yang dimiliki oleh otoritas moneter di masing-masing negara. Nah, contoh yang menggunakan rezim stabilis arrangement itu adalah Cina, Angola, sama Lebanon. Nah, jadi ketika kita berbicara Cina itu sudah mematok mata uangnya dengan beberapa mata uang lainnya. Katakanlah Cina mematok mata uangnya dengan dolar, itu menggunakan nilai tukar pada pasar spot. Nah, jadi tidak ditetapkan, nilainya tergantung dari apa yang sudah ada di pasar spot. Itu terkait dengan rezim nilai tukar stabilis arrangement. Rezim yang selanjutnya adalah kita sebut dengan free floating. Free floating itu adalah suatu rezim di mana nilai tukar itu mengambang, dengan artian di sini nantinya ketika terjadi pertukaran mata uang satu ditukarkan dengan mata uang lainnya, itu dibiarkan sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Semakin banyak yang meminta mata uang tersebut, maka secara otomatis mata uang bersangkutan akan terapresiasi. Dan sebaliknya. Nah, di sini pemerintah hanya boleh melakukan intervensi ketika terjadi penyimpangan ekstrim atau ketika kondisi pasar atau kegiatan ekonomi negara sedang mengalami resesi atau bahkan depresi. Ketika kondisi ekonomi sudah tidak stabil, maka di sini pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap nilai tukar yang ada di negaranya. Nah, tetapi tentu saja karena ini menggunakan free floating yang artinya mengambang bebas ditentukan oleh pasar, maka intervensi pemerintah pun di sini akan dibatasi. Di sini dikatakan intervensi itu boleh dilakukan paling banyak dalam 3 kasus dalam 6 bulan sebelumnya. Jadi ketika ada permasalahan terkait kegiatan ekonomi baik mikro ataupun makro yang mengganggu stabilitas nilai tukar, ketika menggunakan rezim ini, maka setidaknya dalam waktu 6 bulan itu hanya boleh 3 kasus yang ditangani, di mana masing-masing kasusnya itu tidak boleh lebih dari 3 hari kerja. Nah, ketika lebih dari 3 hari kerja, maka pemerintah tidak berhak untuk melakukan intervensi. Maka katakanlah ketika hari keempat, maka nilai tukar harus tetap dibiarkan mengambang bebas, tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, siapa saja yang menggunakan rezim free floating ini? Nah, kalau dicontohkan itu ada Kanada, Jepang, Korea, Inggris, Amerika, dan beberapa negara-negara di zona Euro. Nah, bisa dikatakan atau disimpulkan penggunaan rezim free floating ini akan terjadi kepada negara-negara yang memang kondisi ekonominya stabil dan mata uangnya kuat, sehingga mereka merasa optimis walaupun nanti nilai tukarnya itu tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar, itu tidak akan mempengaruhi dampaknya negatif terhadap kekuatan nilai tukarnya. Nah, kita contohkan Amerika ataupun Inggris dengan pound sterlingnya dan
negara-negara Eropa dengan euronya, mereka cukup percaya diri ketika melakukan perdagangan internasional dan mereka yakin bahwa mata uang milik mereka itu mampu diterima di dunia internasional. Nah, ketika ada beberapa keyakinan seperti itu, maka secara otomatis rezim free floating ini dirasa cocok. Tetapi bagi mata uang yang sifatnya lemah, penggunaan free floating ini akan membawa dampak yang kurang bagus ketika mata uangnya mengalami lemah atau terdepresiasi. Jadi diharapkan atau disarankan free floating ini memang digunakan untuk negara-negara yang kondisi ekonominya memang stabil dan mata uangnya itu adalah mata uang yang kuat. Dalam artian di negara manapun mau menerima mata uang tersebut sebagai aktivitas perdagangan internasional. Kemudian kita akan membahas sistem moneter Eropa. Nah, jadi nanti kita di sini akan membahas bagaimana sistem moneter yang ada di Eropa itu, apa ada kelemahannya, kemudian di samping itu apa saja kelebihan dari sistem moneter Eropa. Nah, ketika kita berbicara sistem moneter Eropa, ya, sistem moneter Eropa atau kita sebut Europe Currency Unit itu adalah sekelompok mata uang yang memang dibentuk sebagai rata-rata tertimbang dari mata uang negara anggota Uni Eropa. Nah, jadi terbentuknya sistem moneter Eropa itu memang dibentuk dengan tujuan supaya bangsa-bangsa Eropa memiliki mata uang tertimbang yang sama sehingga memudahkan dalam aktivitas perdagangan internasional. Yang nanti kita akan bilang sistem moneter Eropa itu akan menghasilkan satu mata uang yang dianggap bisa mengcover kegiatan perdagangan di Eropa, yaitu kita sebut dengan mata uangnya adalah euro. Kemudian ada exchange rate mechanism, itu mengacu pada prosedur pada saat anggota EMS secara kolektif mengendalikan nilai tukar mereka. Jadi ketika kita bicara sistem moneter Eropa itu tidak serta-merta ketika mereka memutuskan menjalin perekonomian internasional secara terintegrasi, maka saat itu juga lahir euro. Mata uang euro tidak seperti itu, tapi ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilalui di mana nanti muncul mata uang baru yaitu euro yang dengan kesepakatan negara-negara Eropa itu digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Nah, sistem moneter Eropa seperti di poin akhir itu dikatakan ERM didasarkan pada sistem parity grid, yaitu sebuah sistem pari antar mata uang ERM. Jadi nanti ada mata uang pari yang bisa kita katakan di pertemuan selanjutnya. Yang sebelumnya kita bilang bahwa dolar itu pada saat itu digunakan sebagai mata uang pari ketika kita masih menggunakan standar emas. Demikian juga di sistem moneter Eropa itu nanti euro itu akan digunakan sebagai standar pari untuk menukar beberapa mata uang negara-negara yang terdapat di Eropa. Tujuannya kenapa sistem moneter Eropa itu diciptakan? Yang pertama, kenapa harus ada sistem moneter Eropa? Artinya menyatukan beberapa negara Eropa menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perdagangan internasional yang terdapat di Eropa. Itu kenapa harus ada saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah membangun zona stabilitas moneter di Eropa. Nah, harapannya dengan adanya sistem moneter Eropa itu kegiatan aktivitas perdagangan internasional itu akan jauh lebih stabil. Kegiatan moneternya juga akan jauh lebih stabil karena berada dalam satu aturan yang sama. Kemudian yang kedua tujuannya sistem moneter Eropa itu adalah
mengkoordinasikan kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-Euro monetary system. Nah, jadi di sini nanti berusaha mengkoordinir negara-negara anggota Uni Eropa untuk bagaimana caranya menggunakan mata uangnya untuk aktivitas perdagangan internasional, baik antar negara-negara Eropa ataupun dengan negara non-Eropa. Artinya ada aturan yang nantinya bisa disepakati bersama. Itu tujuannya sistem moneter Eropa. Nah, ketika ada aturan yang bisa disepakati bersama, maka sistem persaingan perdagangannya juga pun itu akan jauh lebih transparan dan kompetitif. Kemudian alasan yang terakhir kenapa harus ada sistem moneter Eropa, itu akan membuka jalan bagi serikat moneter Eropa. Nah, harapannya nantinya ketika kita berbicara Eropa, tidak akan lagi kita berbicara masing-masing negara, tetapi ketika kita berbicara Eropa, nantinya diharapkan masing-masing negara punya kebijakan yang sama terkait perdagangan internasional, sehingga sistem moneter yang ada di Eropa itu akan terintegrasi antara negara satu dengan negara lainnya. Dan ketika sistem-sistem moneter di negara Eropa terintegrasi, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi negara Eropa itu pasti akan jauh lebih meningkat daripada membangun pertumbuhan ekonomi berdasarkan masing-masing negara. Nah, kemudian ada Euro dan Serikat Moneter Eropa. Ketika Euro itu mulai diperkenalkan, maka kita bisa mengatakan ketika Euro itu muncul kemudian disepakati sebagai mata uang bersama, itu akan menunjukkan awal bahwa negara-negara Eropa yang berdaulat itu bersedia menyerahkan independensinya terkait kebijakan moneter itu secara sukarela diserahkan kepada Serikat Moneter Eropa. Jadi ketika kita bicara Italia, Jerman, Spanyol, mereka akan bersepakat yang masuk dalam Serikat Moneter Eropa itu akan bersepakat menggunakan kebijakan moneter yang sama. Tujuannya apa? Supaya untuk mempercepat integrasi kegiatan ekonominya. Ketika tadi dikatakan ketika masing-masing negara itu kegiatan ekonomi internasionalnya terintegrasi, maka secara otomatis goal terkait pertumbuhan ekonominya juga akan semakin mudah diraih. Nah, ketika Euro sudah mulai dikenalkan secara bertahap, ya, maka secara otomatis mata uang yang semula mata uang nasional di masing-masing negara itu semakin hari akan semakin ditarik dari peredarannya, sehingga lama-kelamaan akan menggunakan mata uang tunggal yaitu Euro. Nah, jadi dengan mulai diperkenalkan mata uang Euro, mata uang nasional masing-masing negara itu perlahan mulai ditarik seiring dengan semakin banyaknya Euro. Ketika negara tersebut, katakanlah kita berbicara Italia, ketika Italia sudah semakin banyak atau mayoritas menggunakan mata uang Euro, maka mata uang asli negara tersebut akan ditarik sepenuhnya dari peredaran. Nah, ketika alat pembayaran yang sah dicabut dari mata uang nasional, sehingga akhirnya Euro menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara zona Eropa. Nah, itu adalah salah satu wujud dari tujuan utama kenapa harus ada Serikat Moneter Eropa dan munculnya Euro. Harapannya dengan terciptanya Euro, maka nanti ketika kita berbicara Eropa hanya ada satu alat pembayaran, yaitu menggunakan mata uang Euro. Nah, sekarang apa keuntungannya ketika negara-negara di Eropa itu mau masuk ke Serikat Moneter Eropa? Yang pertama, ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional, ketika mereka mau menggunakan mata uang Euro dan mau masuk ke dalam Serikat Moneter Eropa,
terdapat pengurangan biaya transaksi dan hilangnya ketidakpastian nilai tukar. Jadi ketika negara-negara Eropa itu bersepakat menggunakan euro sebagai satu-satunya mata uang untuk aktivitas perdagangan internasional, maka secara otomatis terdapat pengurangan biaya. Maksudnya seperti apa? Katakanlah dulu sebelum diperkenalkan euro, ketika masing-masing negara ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional, maka selain barang yang memang harus ada, maka harus ada kesepakatan terkait alat pembayarannya. Ketika disepakati terhadap salah satu mata uang, maka secara otomatis negara yang tidak punya mata uang tersebut harus mau menukarkan uangnya terlebih dahulu. Aktivitas pertukaran mata uang tersebut tentu saja akan menimbulkan banyak biaya nantinya. Tetapi ketika negara-negara Eropa itu bersepakat menggunakan euro, maka aktivitas penukaran uang itu akan hilang dengan sendirinya. Karena masing-masing negara Eropa sudah bersepakat menggunakan euro. Dengan menggunakan euro dan dengan masuknya negara tersebut masuk ke Serikat Moneter Eropa, maka peningkatan transparansi harga sehingga menambah persaingan di seluruh Eropa. Jadi ketika mata uangnya itu sama, maka secara tidak langsung harga barang-barang itu akan mengikuti dengan sendirinya. Sehingga harga barang di negara katakanlah Spanyol dengan harga barang yang ada di Italia, ketika mereka sepakat atau bahkan seluruh kawasan Eropa sepakat menggunakan euro, maka harganya pasti akan sama. Ketika harganya sama, tentu akan ada yang namanya persaingannya akan meningkat secara lebih transparan. Kemudian keuntungan yang ketiga, perusahaan tidak akan mengalami kerugian mata uang lagi dari transaksi wilayah zona euro. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bagi perusahaan mereka tidak akan sibuk menukarkan mata uangnya ke mata uang yang diakui nantinya sebagai alat pembayaran aktivitas perdagangan internasional. Jadi dengan adanya euro itu akan mempermudah alat pembayaran yang mereka gunakan. Sehingga tadi dikatakan biayanya akan turun dengan drastis. Alasan keempat yaitu dengan menggunakan mata uang euro dan keuntungannya mereka masuk ke Serikat Moneter Eropa, peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri di dalam zona euro. Dengan menggunakan mata uang yang sama dan mereka mulai menyeragamkan terkait kebijakan-kebijakan moneter terkait perdagangan internasionalnya, maka secara otomatis aktivitas keluar masuknya modal di negara-negara kawasan euro itu akan semakin tinggi. Perdagangan yang melibatkan kawasan-kawasan Eropa antar negara-negara di Eropa juga pasti akan semakin meningkat karena dipermudah dengan alat pembayaran yang sama dan beberapa kebijakan moneter yang disepakati bersama. Ternyata dengan adanya Serikat Moneter Eropa itu juga akan memberi keuntungan terkait kerjasama di bidang politik dan perekonomian. Itu sudah pasti. Ketika semakin banyak kesamaan terkait apalagi terkait keuangan atau moneter, maka biasanya kerjasama politik dan berbagai aktivitas kebijakan ekonominya juga pasti akan menyesuaikan, menyeragamkan dengan Serikat Moneter Eropa. Dan yang terakhir, dengan adanya kebijakan moneter yang sama ketika mereka masuk ke Serikat Moneter Eropa dan penggunaan mata uang yang sama, maka kondisi perekonomian akan jauh lebih stabil di kawasan wilayah Eropa. Di samping memiliki beberapa keuntungan ketika negara-negara Eropa bersepakat untuk masuk ke dalam Serikat Moneter Eropa, ternyata Serikat Moneter Eropa juga terdapat beberapa kerugian. Kerugian tersebut diantaranya yang pertama adalah ketika bangsa-bangsa Eropa sepakat untuk memasuki Serikat Moneter Eropa, maka secara otomatis independensi terkait kebijakan moneter dan nilai tukarnya itu akan menjadi hilang.
karena negara-negara tersebut harus sepakat menggunakan kebijakan moneter bersama di kawasan Eropa dan kemudian menggunakan mata uang yang sama yaitu euro, sehingga independensi kebijakan moneter dan kemampuan untuk mengendalikan nilai tukar di suatu negara tersebut akan hilang nantinya. Kemudian kerugian yang kedua adalah ketika memutuskan untuk masuk ke serikat ekonomi moneter, terkadang beberapa negara berkembang atau negara yang belum memiliki sistem ekonomi yang kuat di negara-negara Eropa tentu saja akan mendapat biaya yang besar, biaya ekonomi yang cukup besar terkait kebijakan moneter nantinya yang ditetapkan di kawasan Eropa, di mana bisa merugikan suatu negara, mengingat kebijakan moneter yang ditetapkan adalah kebijakan moneter bersama, di mana belum tentu kebijakan moneter yang digunakan itu cocok di negara yang bersangkutan. Sehingga bagi negara-negara berkembang yang terdapat di kawasan Eropa ataupun negara-negara yang belum stabil secara finansial ataupun secara ekonomi, maka secara otomatis harus menanggung beberapa kebijakan yang dianggap tidak cocok dan seringkali itu menimbulkan biaya ekonomi yang cukup besar. Kemudian kita di sini akan membahas terkait krisis peso Meksiko. Apa saja yang menyebabkan krisis peso Meksiko? Kita akan bahas kali. Krisis peso Meksiko adalah di mana krisis mata uang yang dipicu oleh devaluasi peso yang secara tiba-tiba oleh pemerintah Meksiko terhadap dolar AS pada tahun Desember 1994. Jadi krisis peso Meksiko ini diakibatkan di mana terjadinya devaluasi peso terhadap nilai tukar patokannya yaitu dolar Amerika Serikat. Sekarang kita akan mencari penyebabnya kenapa peso terdevaluasi terhadap dolar Amerika Serikat dan apa saja yang mempengaruhi semakin parahnya krisis peso Meksiko. Nah, bisa dikatakan krisis peso Meksiko ini adalah menjadi salah satu krisis yang pertama kali terjadi di dunia, di mana modal-modal yang sebelumnya ditanamkan di Meksiko itu perlahan mulai lari dikarenakan akibatnya kondisi ekonomi dan kondisi nilai tukar Meksiko mengalami penurunan. Penyebab krisis Meksiko setidaknya itu ada 5 faktor utama. Yang pertama adalah di mana nilai tukar Meksiko terdevaluasi secara tiba-tiba. Ketika nilai tukar peso saat itu terdevaluasi cukup tajam sehingga mengakibatkan nilai tukar peso Meksiko itu akan mengalami anjlok. Ketika nilai tukar mengalami anjlok, maka secara otomatis ketika masyarakat memegang peso, maka tidak akan ada artinya. Permasalahan krisis peso Meksiko ini dipertajam dengan beberapa aktivitas pemerintah yang dikatakan kurang begitu baik. Katakanlah pada saat itu terjadi pemilu di Meksiko, di mana pemilu itu menyebabkan peso terdepresiasi secara jauh lebih tajam, mengingat pada saat itu Presiden Salinas de Gortari membiayai aktivitas politiknya menggunakan anggaran negara, sehingga pada saat itu anggaran negara mengalami defisit yang cukup parah untuk pembiayaan pemilu. Di samping itu, perbankan yang terdapat di Meksiko juga dikatakan tidak sehat. Banyak perbankan ataupun lembaga keuangan di sana yang prakteknya kotor dan korup.
tingkat korupsi yang cukup tinggi dan praktek perbankan yang kotor itu memperparah devaluasi nilai tukar peso pada saat itu. Sehingga dari keempat aktivitas tadi nanti akhirnya berujung pada kepercayaan investor yang semakin menurun, sehingga banyak sekali investor yang mulai menarik modalnya, sehingga itu akan memperparah kondisi ekonomi Meksiko. Setidaknya ada 5 penyebab utama kenapa pada saat itu Meksiko mengalami krisis keuangan. Selanjutnya kita akan beralih kepada krisis mata uang Asia. Setidaknya ada 4 yang menyebabkan krisis mata uang Asia. Yang pertama, ketika kita berbicara Asia, kemudian kita skupkan ke area yang jauh lebih spesifik, yaitu Asia Tenggara. Ternyata keuangan domestik di beberapa negara Asia, terutama Asia Tenggara dan negara-negara berkembang yang terdapat di Asia itu cukup lemah. Mungkin kita akan mengatakan ada memang beberapa di negara Asia Tenggara yang cukup kuat, katakanlah Singapura, tetapi secara mayoritas keuangan domestik yang terdapat di Asia Tenggara memang cukup lemah. Lemahnya keuangan domestik ini ternyata untuk mengatasinya beberapa negara Asia itu membiarkan modal internasional bergerak bebas. Tujuannya negara-negara Asia Tenggara menarik modal yang cukup bebas adalah salah satunya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi di Asia. Karena mengingat keuangan domestik itu tidak sanggup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Asia jauh lebih baik. Sehingga banyak praktek-praktek negara Asia Tenggara itu mempersilahkan modal internasional bergerak bebas ke negaranya. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Akibat banyaknya modal internasional yang bergerak bebas, jadi secara tidak langsung negara satu dengan negara lainnya yang terdapat di Asia Tenggara itu akan terintegrasi secara tidak langsung, sehingga ketika ada penurunan nilai tukar ataupun terjadinya pertumbuhan ekonomi yang chaos di suatu negara, itu akan berdampak kepada negara lainnya. Itu bisa kita contohkan ketika adanya krisis mata uang Asia, di mana mata uang THB-nya Thailand mengalami depresiasi yang cukup berat, maka dia akan merembet ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Ketika mulai terjadi ketidakstabilan ekonomi dan di mana modal internasional itu bebas mengalir, maka ada penyebab lainnya yang menyebabkan krisis mata uang Asia ini semakin parah, yaitu terkait kebijakan moneter yang tidak konsisten. Cukup beralasan kebijakan moneter di Asia, terutama Asia Tenggara, tidak konsisten, mengingat mata uang yang mereka punya itu masih belum begitu kuat. Kemudian mereka masih membutuhkan suntikan investor yang cukup besar, suntikan modal yang cukup banyak, maka secara otomatis negara-negara Asia Tenggara seringkali merubah kebijakan moneternya dengan tujuan gimana caranya agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kebijakan moneter yang tidak konsisten ini malah memperparah krisis mata uang yang terjadi di Asia, terutama di Asia Tenggara. Kemudian ada krisis peso Argentina. Krisis peso Argentina ini setidaknya ada 3 penyebab utama. Penyebab utama yang pertama adalah kurangnya disiplin fiskal. Lagi-lagi masing-masing krisis yang sudah kita bahas, entah itu Meksiko, entah itu Asia ataupun Argentina, yaitu permasalahan utama yang selain permasalahan ekonomi adalah terkait perpecahan sosial politik. Bisa dicontohkan tadi di Meksiko itu adalah salah satu penyebab politiknya adalah permasalahan pemilu, kemudian perbankan yang korup, dan penggunaan
aset ataupun modal negara untuk pembiayaan pemilu. Nah, sedangkan ketika kita berbicara persis Asia Tenggara, kita kaitkan dengan Indonesia, masalah politiknya salah satunya adalah tentu masih ingat di benak kita, yaitu terkait penurunan Presiden Soeharto saat itu. Sedangkan di Argentina juga sama, masalah politik itu selalu membayangi krisis-krisis keuangan. Yang kita bahas saat ini adalah krisis peso di Argentina, di mana pada saat itu di Argentina terdapat persaingan atau klaim terhadap sumber daya ekonomi perusahaan yang ada di Argentina, termasuk pemerintahan juga saling mengklaim terkait sumber daya ekonomi, sehingga menyebabkan terjadi perpecahan sosial politik di sana. Kemudian ketidakfleksibelan pasar tenaga kerja. Pada saat krisis peso di Argentina semakin diperparah, mengingat pengangguran di Argentina meningkat di atas 20%. Hal ini terjadi mengingat satuan atau persatuan buruh yang terdapat di Argentina itu cukup kuat, sehingga ketika terjadi krisis seharusnya logikanya harus ada penyesuaian terkait upah, katakanlah penurunan upah akibat adanya krisis dan segala macamnya. Tetapi di Argentina pada saat itu sulit sekali untuk menurunkan upah. Buruh di sana tetap ingin meminta kenaikan upah. Hal ini jelas tidak mungkin karena pada saat itu Argentina mengalami krisis, sehingga mau tidak mau akibatnya terjadi ketidakfleksibelan terhadap pasar tenaga kerja yang mengakibatkan pengangguran. Kemudian penyebab terakhir dari krisis peso Argentina adalah ternyata hampir sama seperti Asia Tenggara, di mana krisis yang terjadi di Argentina itu juga terjadi akibat penularan dari negara lain. Nah, di sini dikatakan krisis Argentina itu akibat dari penularan krisis keuangan yang sebelumnya sudah ada di Rusia dan Brasil. Nah, ketika sebelumnya Rusia dan Brasil sudah mengalami krisis, di mana Argentina saat itu adalah mitra dagang utamanya adalah Rusia dan Brasil, maka secara otomatis ketika Rusia dan Brasil mengalami permasalahan ekonomi, maka Argentina mau tidak mau juga akan terkena dampaknya akibat mitra dagang utama Argentina saat itu adalah Rusia dan Brasil, sehingga mau tidak mau ekspor Argentina juga akan terhambat ketika ingin melakukan ke Rusia dan Brasil. Kemudian dari semua materi yang sudah kita bahas terkait sistem moneter internasional, maka bisa disimpulkan sistem moneter internasional yang baik itu setidaknya ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah terkait likuiditas. SMI atau sistem moneter internasional yang baik itu harus dapat menyediakan cadangan moneter yang cukup untuk perekonomian dunia, sehingga perdagangan internasional dari investasi bisa bertumbuh. Jadi sistem moneter internasional yang baik itu harus mampu nantinya menyediakan cadangan moneter yang cukup ketika sewaktu-waktu terjadi resiko dalam perekonomian, cadangan tersebut mampu mengcover permasalahan ekonomi. Nah, di sini kita contohkan tadi terdapat sistem moneter Eropa, tujuannya dibangunnya adalah ketika terjadi permasalahan ekonomi di Eropa ataupun di salah satu negara Eropa, dengan adanya sistem moneter Eropa yang kuat, maka cadangan moneter atau cadangan keuangan yang dimiliki itu berarti bisa mengcover krisis ekonomi yang nantinya akan terjadi di Eropa. Nah, kemudian SMI yang baik itu yang kedua adalah terkait penyesuaian. SMI yang baik itu harus dapat menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran. Jadi SMI yang baik itu setidaknya harus bisa menyeimbangkan antara aktivitas ekspor impor baik di masa ekonomi yang stabil ataupun masa ekonomi yang sulit.
Karena ketika kita berbicara perdagangan internasional, maka salah satu tolak ukur perdagangan internasional yang baik, kondisi ekonomi negara yang baik itu adalah tercermin dari neraca pembayarannya. Kemudian sistem moneter ekonomi internasional dikatakan baik itu ketika ada keyakinan, baik itu masyarakat, baik itu perusahaan asing ataupun domestik, itu harus yakin, harus ditanamkan keyakinan yang sempurna terkait sistem moneter ekonomi suatu bangsa. Ketika mereka yakin menanamkan modalnya ke suatu negara dengan anggapan bahwa negara tersebut perekonomiannya stabil dan tidak terjadi goncangan, maka secara otomatis kegiatan investasi, kegiatan mengalirkan modal keluar atau mendatangkan modal ke dalam negeri itu akan berjalan sempurna. Jadi sistem moneter internasional itu harus menciptakan keyakinan, rasa perlindungan yang aman bagi para investor. Nah, ketika mereka mendapatkan atau merasa mendapatkan perlindungan yang aman, maka secara otomatis kegiatan investasi, pemindahan aset dan segala macamnya itu akan berjalan lancar, sehingga situasi panic selling atau pemindahan aset secara besar-besaran dan tiba-tiba seperti yang terjadi di Meksiko ataupun yang terjadi di Argentina dan di Asia itu dapat terhindari ketika sistem moneter internasionalnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah penjelasan terkait sistem moneter internasional dan beberapa kasus krisis yang terkait dengan kurang kuatnya sistem moneter yang ada di masing-masing negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.